ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat asar yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah menjelaskan salat asar salatul wusta, salat yang menengah antara zuhur dan subuh dan antara maghrib dan isya. Dan saat ini, waktu ini Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk melaporkan amal-amal solehnya pada waktu siang hari, yaitu ketika salat asar para malaikat menyampaikan amal kita di hadapan Allah. Untuk malamnya para malaikat mengumpulkan amal kita pada waktu salat subuh. Inilah yang harus kita ingat. Kita bukan membanggakan diri, tapi kita harus mengingat bahwa kita ini semua amal dicatat oleh Allah Ta'ala. Alangkah indahnya ketika kita mengetahui dalil lalu bisa mengamalkan. Inilah yang akan kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Selanjutnya, pembahasan tadi masih kita lanjutkan tentang kebangkitan manusia dari alam kubur dan akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di alam mahsyar. Dan itu dengan bukti-bukti beberapa ayat dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengar pada waktu setelah sholat zuhur tadi. Kita lanjutkan. Bukti-bukti dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kita ini akan dibangkitkan dan akan ditimbang dan juga akan dibalas oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jasiyah ayat nomor 21. Pembahasan kita yaitu tentang masalah al-mahsyar. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati, apakah mengira orang-orang berlaku dosa yang berbuat dosa itu, an naj'alahum, bahwa kami ini akan menjadikan orang-orang berbuat dosa ini kalladzina amanu, seperti orang beriman. Disamakan orang berbuat dosa dengan beriman. Apa itu maksudnya mereka? Wa amilus salihati, dan aku samakan dengan orang-orang yang amal soleh. Ini menunjukkan Allah membedakan antara orang berbuat dosa dan orang beramal soleh. Dan Allah akan membalas sesuai dengan amal mereka. Sawa'am mahyahum, lalu aku samakan hidup mereka, wa mamatum, dan ketika mati mereka akan saya samakan. Ini menunjukkan istifham ingkari, pertanyaan yang mengingkarinya. Tidak sama orang beramal soleh dengan orang beramal kejahatan. Sebagaimana kita saksikan tidak sama orang beramal soleh sholat 5 waktu yang bisa menjaga kehormatan dirinya dengan orang yang tidak sholat. Jadi kita harus memahami hal ini. Sawa'am mahyahum wa mamatum, apakah sama hidup mereka di dunia dan hidup mereka di akhirat? Tidak sama. Di dunia kita bisa membedakan orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka akan menjaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Tetapi orang kafir, mereka mengikuti hawa nafsunya. Sawa'am ma yahkumun, alangkah jeleknya mereka menghukumi jika Allah menyamakan orang hambanya beramal soleh dengan hambanya beramal kejahatan. Ini harus kita fahami. Karena Allah Ta'ala menilai kita amal. Sebagaimana manusia, kita bukan membandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita kalau melihat orang itu semangat dia kerjanya, maka yang menyuruh pekerjaan ini lebih senang dia. Tetapi kalau menjumpai pekerja itu malas, fitrah kita ingin mengusir atau mengeluarkan orang pekerja malas itu. Itu fitrah manusia. Walillahil masalu a'la. Bagi Allah Ta'ala adalah yaitu contoh yang paling tinggi. Selanjutnya boleh.
Allah berfirman dalam surat Al-Qalam nomor 35, nomor 36. Ya, agar kita bisa membedakan antara orang beramal soleh dengan orang maksiat. Afanaj'alul mu'minina kal mujrimin? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Allah menanya, apakah akan kami samakan, kami jadikan sama orang-orang muslim yang beramal soleh dengan orang kafir yang berlaku dosa? Tidak sama. Itu pun kita saksikan di permukaan dunia. Orang Islam orang yang baik, orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah, tidak mencuri karena Allah Ta'ala Maha tahu dan nanti akan dibalas, tidak berbuat zina dan tidak mengurangi timbangan, ya, dan tidak berdusta, tidak menipu, tidak hasud. Ini kebaikan orang-orang mukmin. Karena itu antum tidak menjumpai para nabi yang menjadi sifatnya celaan manusia karena perbuatan jahatnya, tidak. Demikian juga para sahabat. Bagaimana apabila kita bisa beramal seperti amalnya para sahabat? Alangkah nikmatnya mengalahkan kenikmatan dunia. Karena kenikmatan makan hanya di lisan. Kalau sudah masuk perut sama. Kenikmatan iman, kenikmatan yang menyeluruh menjadi sebab tenangnya jiwa. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Malakum kaifa tahkumun? Kenapa kamu menghukumi orang muslim dengan orang kafir sama? Kenapa kamu menghukumi orang beramal saleh dengan orang berbuat dosa sama? Ini disebutkan di dalam surat Al-Qalam, menunjukkan kita harus menjadi orang-orang yang saleh, orang beriman, sehingga kita mendapatkan imbalan yang baik dari Allah Ta'ala. Selanjutnya pula dijelaskan pula di dalam surat Shad, wa ma khalaqnas samaa wal arda, dan Allah tidak menciptakan langit-langit dan bumi yang itu sebagai kebutuhan kita. Bumi ini tempat kita melangkah, langit ini tempat atap kita, yang Allah Ta'ala menurunkan hujan untuk kenikmatan manusia, menjadikan malam siang itu untuk kepentingan manusia. Malam dijadikan oleh Allah Ta'ala, wal ja'alnal laila libasa, kami jadikan waktu malam untuk istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asha, kami jadikan waktu malam untuk kerja. Kami jadikan waktu siang untuk kerja. Makanya kita jumpai siang lebih banyak orang bekerja daripada malam hari. Bahkan Allah Ta'ala melipat waktu malam itu sehingga orang pergi waktu malam itu lebih cepat daripada waktu siang hari. Dan betul sebagaimana dijelaskan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa ma bainahuma batila, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan langit dan bumi ini sia-sia, bukan. Ini sebenarnya kalau kita fahami untuk manusia. Burungnya untuk manusia, ayamnya untuk manusia, kambingnya untuk manusia, sapinya untuk manusia. Tidak ada sapi yang makan orang, tidak ada binatang yang makan orang. Tetapi justru manusia makan tumbuh-tumbuhan, makan buah-buahan. Ya, pohonnya digunakan untuk manusia. Apa, air, tanah untuk manusia. Bukan kalau berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semua bumi itu untuk kita. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah Ta'ala? Bayangkan ayam, telurnya kita makan, tidurnya bukan di hotel, bukan di rumah, di tempat-tempat yang kehujanan dia juga, kepanasan. Walaupun demikian dia tetap kalau waktunya bangun. Lihat ayam jago, jam 1 dia berkokok, yang lain bangun semuanya. Jam 2 ya berkokok, yang lain ikut. Dan tidak punya jam, tetapi pas itu. Tiba-tiba orang punya ayam, subhanallah. Dan kita lihat burung-burung atau ayam itu kalau sudah sore, bandol atau tidak, dia ingin cari tempat istirahat. Kalau pagi bukan jam 3 cari makan, tapi dia melihat dulu kalau sekiranya matahari itu sudah mau terbit. Subhanallah. Kalah kita dengan makhluk seperti itu. Padahal mereka anaknya burung itu berapa? Banyak dia. Datang dari sawah, anaknya keluar yaitu mulutnya keluar. Kasih makan semuanya. Bukan satu, bukan dua anaknya. Pagi berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itu bukan dimakan sendiri, tetapi dibagi-bagi untuk anak-anaknya.
Allah menjadikan fitrah burung seperti itu. Makanya beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli." Seandainya kamu manusia betul-betul tawakalnya kepada Allah seperti tawakalnya burung, la ruziktum kama yurzaqut thayru. Mesti kamu akan mendapatkan rezeki. Semisal Allah memberi rezeki pada burung, taghdu khimasan, pagi dia cari rezeki. Walaupun di pasar harus ditakut-takuti, walaupun di sawah harus takut-takuti dia. Makan padi tidak boleh. Tapi Allah Ta'ala yang menanggung rezeki mereka. Wataruhu pitonan, pulang dalam keadaan bawa makan di sini dibagi kepada anaknya. Begitu, ya. Masa pandemi tidak ada. Mereka mengalami krisis ekonomi karena mereka tidak berbuat dosa. Nah, inilah kesalahan manusia. Manusia ini banyak berbuat zalimnya daripada berbuat baiknya. Maka kita diingatkan oleh Allah sebelum kita meninggal dunia dihisabnya. Lalu Allah menjelaskan, dzalika dzannul ladzina kafaru. Orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah menjadikan langit bumi ini tidak ada faedahnya, itu dugaannya orang berbuat zalim, dugaannya orang kafir. Makanya Allah Ta'ala membalas, fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka orang kafir dimasukkan di dalam neraka karena su'unidzon kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menanya lagi kepada kita, am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardh. Apakah kami menjadikan orang-orang beriman yang beramal soleh, sholat, berinfak, bersedekah, baca Al-Quran itu sama kami jadikan seperti orang-orang berbuat kerusakan di bumi? Tidak mungkin. Sebagaimana kita punya anak, karena Allah Ta'ala beri akal kita, dan bicara Allah Ta'ala tidak bertentangan dengan akal kita, karena Allah yang menciptakan kita, menurunkan Al-Quran yaitu untuk mendidik badan kita dan akal kita. Kalau kita punya anak 5 atau 6, yang 2 ini bagus sekali, dia ahli sholat, tawadhu, dengan orang tuanya tidak membangkang, apa menjadi perintahnya orang tua dilaksanakan, dia tahu diri, mesti seorang tua memuji kepada anak yang soleh. Tapi kalau melihat anak yang lain, dia malam enggak pulang, dia marah saja, tidak mau membantu orang tua, yang lainnya, dalam hati ini mesti ada terjadi ketidakseimbangan antara si anak yang soleh dengan anaknya yang sifatnya maksiat. Itu fitrah manusia. Maka Allah menjadikan kita seperti itu. Ketika kita beramal soleh, Allah Ta'ala senang. Ketika kita menjumpai anak kita yang soleh, senang kita. Ketika anak kita menjumpai naudzubillah min dzalik tidak baik, ada laporan, kita dipanggil, Pak anaknya mencuri, Pak anaknya begini, apa yang terjadi dalam diri kita? Maka bagaimana Allah menjadikan orang kafir dengan orang beriman sama? Am naj'alil ladzina amanu wa 'amilus solihati, ataukah kami akan menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh ini kal mufsidina fil ardi, seperti orang berbuat kerusakan di permukaan bumi? Tidak sama. Kalau tidak sama di dunia, di alam kuburnya tidak sama. Kalau sudah di alam kuburnya tidak sama, di alam akhirnya tidak sama, di alam maksarnya pun tidak sama, di alam akhirnya neraka dan surganya tidak sama. Nah, inilah Allah Ta'ala menasihati kita agar kita menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Berapa banyak pertanyaan Allah Ta'ala. Ataukah kami menjadikan orang ahli takwa itu seperti orang curang? Tidak, beda. Ya, inilah yang harus kita pahami. Fal mu'minu qad la yan'amu fid dunya. Orang mukmin terkadang tidak merasakan nikmat kemewahan dunia di dunia. Nah, wa yakunu fi dhikin wa syiddatin, dan kadangkala diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesempitan rezeki, dengan kekurangannya kesehatannya, dengan masalah menghadapi keluarga. Ini ujian.
fala yanalu jazaa amali, lalu tidak mendapatkan balasan dari Allah. Nah, lain. Maka ketika Allah Ta'ala menguji hambanya dengan kesakitan, menguji dengan kekurangan rezeki, menguji yaitu dengan istrinya yang kurang baik, menguji dengan suami yang kurang baik, menguji pula halal kekurangan rezeki, itu maksud Allah Ta'ala untuk melihat orang itu tetap beriman apa tidak, orang tetap mengamalkan amalan ibadah apa tidak. Wal kafiru yun'amu, orang kafir dikasih nikmat, ya, terpenuhi keinginannya. Wayab sutu, dan juga hartanya banyak. Wayab sutu fil ardi, lalu berbuat kerusakan di permukaan bumi, mendolimi orang miskin atau membunuh yang lainnya. Wala yanalu jazaahu, dia tidak dibalas oleh Allah Ta'ala, mustahil. Kita menjumpai ya aparat ketika ada orang berbuat zalim dihukum. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik tidak dihukum. Itu fitrah manusia. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menghukum orang berbuat zalim, lalu tidak memberi pahala untuk orang yang beramal soleh? Wal kafir, na'am, hadza la yaliqu bi hikmatillah. Ini tentunya tidak cocok dengan hikmah Allah. Ya, Allah Ta'ala menyuruh kita ibadah, maksudnya untuk kepentingan diri kita. Manusia yang berbuat jahat itu mendolimi dirinya sendiri. Wal ba'su ma'nau, setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Al-qiyamu fil kuburi, kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Kalau kambing sekala tidak ada dibangkitkan, karena tidak ada penghisaban amal. Demikian juga yang lainnya. Tapi manusia dibangkitkan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Maka Allah berkata, ingatlah pada suatu hari manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menghadap kepada Allah. Surat Al-Mutaffifin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Bukan yauma yakunul hayawanu, bukan yauma yaqumus syajaru. Pada hari bangkitnya hewan tidak. Pada hari bangkitnya yaitu tanaman yang mati lalu dibangkitkan tidak, tapi manusia dibangkitkan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ingat pada hari nanti, hari kiamat, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam kubur yang mati, hidup menghadap kepada Allah. Nah, ini yang persiapan yang harus kita sampaikan. Ketika ada pertanyaan Allah, apa yang harus kita jawab? Wa jazaa'ul amal, dan juga kita akan dibalas amal-amal kita. Yang baik dibalas dengan yang baik, ya. Yang jelek dibalas dengan yang jelek. Bukankah kalau kita punya pekerja 5, 6 tidak sama. Yang baik kita terasa timbul kesenangan, mungkin sampai nambahi gajinya karena kebaikannya. Tapi yang malas kerjanya, hati kita tuh ingin mengusirnya dia, ingin melepas, ingin mem-PHK. Nah, itu sifat manusia. Jadi kalau kita diperlakukan oleh pekerja kita baik, kita timbul kasih sayang. Kalau diperlakukan jelek, kita membenci, bahkan kita mengusirnya. Bagaimana untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walillahil masalul a'la. Nah, jika manusia punya pegawai malas dihukum, bagaimana Allah Ta'ala memiliki yaitu hambanya berbuat dosa lalu dibiarkan? Tidak bisa. Ya, ini 1 detik, 2 detik kita selalu dalam catatan malaikat, dan amal kita nanti dikumpulkan, ditimbang. Nah, annal muhsinina wal musiina, orang-orang berbuat baik dan orang-orang berbuat dosa, la yanalu jazaa'ahum fid dunya, innama dzalika fi daril akhirah. Orang muslim beramal soleh itu balasnya bukan di dunia. Totalan gaji kasarnya itu bukan di dunia. Kalau orang kerja, nah, iya, kerja pagi sore mana gajinya, kerja bulanan mana bulanannya. Tapi amal kita ini lain, tumpuk turun. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia ditimbang, ya ditimbang. Yang berat timbangan amal solehnya akan dibagikan dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang catatan amalnya besok dibagikan dengan tangan kanannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini alamat dia akan
senang hidupnya di akhirat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun catatan amal orang-orang yang bisa dibagikan di belakangnya, dia akan merasa celaka. Nah, inilah beberapa amalan, beberapa ilmu yang berkenaan dengan hari akhir. Yang sekarang kita sedang berkumpul mengamalkan, nanti totalannya ketika Allah Ta'ala sudah membangkitkan kita dari alam kubur. Wal ardu. Nah, termasuk iman kita pada hari akhir, semua amalan kita akan diperlihatkan. Ya, akan diperlihatkan. Dan manusia tidak bisa menolak. Dia akan ingat dengan amalnya. Bukan kalau berfirman, ma salakakum fi saqar. Orang-orang ahli surga di atas, ketika menjumpai temannya orang kafir di bawah, nanya, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Jujur jawabnya, iya, betul saya ini temanmu, tapi kamu sholat, saya ini tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak pula memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kerjaku ini di dunia hanya ngobrol, sendakura, main kesana kemari. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan, tidak percaya adanya hari pembalasan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Sehingga datang hari kiamat seperti ini. Penyesalan seperti itu tidak ada faedahnya kalau sudah di hadapan Allah. Kalau sekarang masih dibuka pintu tobat. Makanya kita ini disuruh baca Al-Quran, karena Al-Quran zikrun, peringatan, agar kita bisa mengingat kembali bahwa kita ini jangan sampai mengira tidak dihisab oleh Allah. Jangan sampai mengira mata ini tidak dicatat oleh malaikat. Melihat apa? Malaikat mencatat yang baik, raqib mencatat yang jelek, atid. Telinga yang kita dengarkannya apa, itu dicatat pula. Kita tidak ada pembukuan, malaikat yang membuka. Berpikir apa kita ini, bicara apa, tangan kita kerja apa, kaki kita melangkah kemana, semua dalam catatan untuk dihitung nanti pada hari kiamat. Sekarang kita tidak punya kalkulasi atau hitungan, yang kita hitung hanya urusan benda. Perlu kita menghisab amal kita, ya. Jadi bila itu saya tadi satu hari ini mulut saya itu bicara apa, satu hari ini tadi di kaki saya itu kemana, satu hari ini tadi saya mendengarkan apa saja, itu perlu dihitung. Walaupun kita tidak memiliki catatan, tapi perlu. Ala bi dzikrillah, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Surat Al-Haqqah. Yauma idzin, hari kiamat, tu'raduna, amal-amal kita akan diperlihatkan oleh malaikat. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang samar, semua nampak. Dan tidak ada orang itu yang mengatakan, oh ini bukan amal saya, ya. Karena catatan itu sesuai. Dan bahkan orang itu akan kenal dengan temannya. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi. Yang sering baca surat Al-Kahfi 48. Wa'iridu ala rabbika saffa. Besok itu dibangkitkan dari alam kubur, berbaris menuju kepada Allah. Datang. Wa'iridu ala rabbika, mereka akan digiring menghadap kepada Allah Ta'ala saffa, dengan berbaris. Apa katanya Allah? Laqad ji'tumuna. Kamu sekarang, katanya Allah Ta'ala, telah datang kepada kami kama khalaqnakum awwala marrah, seperti kami menciptakan kamu pertama kali. Jadi besok kita datang di hadapan Allah Ta'ala itu tidak berbaju telanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, seperti kita lahir. Dan kita akan ditanya oleh Allah. Persiapkan jawabannya. Yu'raduna 'ala Allahi 'azza wa jalla khufatan uratan ghurlan.
Aila ghaira maqtunina. Mana akan dikirim kita dalam kubur, karena dalam kubur kan kita ditelanjangi. Dikasih kafan saja, besok bangun telanjang kita. Seperti kita lahir tidak berbaju, tidak membawa harta, tidak membawa senjata, kosong yang kita bawa badan kita dengan amal. Dalam keadaan ngebak tidak pakai sandal, dalam keadaan urat tidak uratun, tidak pakai baju, ghurlan kulub belum khitan. Nah inilah yang harus kita fahami ya. Hidup kita di dunia hanya sebentar, apalagi kita sudah lanjut usia. Kalau sudah lanjut usia penyakitnya datang terus ya. Demikian juga untuk kalangan para pemuda, bahaya sekarang internet, bahaya pula HP yang mana tidak pernah kita jumpai di 20 tahun yang lalu. Jadi kita jangan membiarkan anak kita bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau dulu orang itu maksiat pergi ke biskup, jauh tempatnya. Sekarang biskup sudah tidak laku. Kasino jauh tempatnya, tidak laku. Cukup berangkat yang ringan di rumah sendirian. Merasa tidak ada yang tahu. Padahal malaikat raqib atid itu selalu mencatat. Nah, apa yang kita lihat di HP? Sudahkah kita baca Al-Quran setiap hari? Tanya diri kita sendiri. Sudahkah kita melihat HP? Oh, setiap hari. Bahkan buang air pun juga. Di bawah. Sholat pun di bawah. Tidak mau diletakkan di sakunya, maunya diletakkan di depannya. Ini bala, ikhwan. Ujian. Bukan kita tidak boleh, tapi kalau HP ini nyimpan hadis-hadis Rasulullah SAW, wah senang kita. Ada orang bertanya, klik masuk, cari ayat itu hanya sekitar 1/4 menit dapat, ya 10 detik sudah dapat, klik tampil. Cari hukum juga begitu. Ini bagi orang yang bisa memanfaatkan HP. Tapi kalau kita hanya anak kita lihat bayang TikTok, apalagi, ayo, itu apa itu? Tayu-tayu. Tidak terasa. Ketika diambil menangis dia. Karena setannya dia yang menangis. Ayo kamu ambil lagi HP itu. Nah ini tanggung jawab kita. Dan kita memang diuji oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita sudah lanjut usianya nonton. Mana ayat yang kita baca? Mana hadis yang kita baca? Padahal perangkat ini banyak sekali manfaatnya untuk seperti ini itu bisa seluruh dunia. Facebook dan juga yang lainnya. Ya, bagaimana kita diuji oleh Allah Ta'ala bisa mengambil manfaatnya, menolak madaratnya. Bukan kalau berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Cuma kamu wahai manusia sebelum mati ini aku uji dengan kejelekan-kejelekan, syirik, bid'ah, maksiat, ya, gambar-gambar porno yang ada di HP, macam-macam ya kan. Wal khairi, dan aku uji pula kamu sebelum mati ini dengan tauhid, amal soleh, sholat, taklim, baca Quran, baca hadis, untuk menguji kalian. Dan nanti Allah akan menyuruh malaikat ini menimbang mana amal yang berat dan mana amalan yang ringan. Kita akan ditimbang. Inilah faedahnya kita mengingat atau kita zikrullah dengan memahami makna iman hari akhir, hari totalan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, hada bin nisbati lil mu'minin, ini untuk orang-orang mukmin. Wa ammal kafiru fa innahu la yukhasabu. Orang kafir tidak dihisab. Kenapa? Amalnya jelek semuanya. Kalau orang mukmin dihisab, ditimbang mana amal solehnya, mana amal dosanya, mana amal wajibnya, mana yang haram, ya, mana yang sia-sia, mana yang diamalkan dengan kebaikan. Nah, kalau orang kafir sudah tidak ada penghisaban. Karena apa? Dihisab, amal jelek semuanya.
Seperti orang Yahudi tidak perlu dihisab walaupun dia sholat, ya haji, ya dia siam, dia bangun ini bangun itu. Kenapa? Karena amal mereka lenyap hapus dengan kesirikan mereka. Yaitu mengatakan waqalatil yahudu Uzair bin Allah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah, sudah syirik lebur. Sia-sia mereka sholat. Sia-sia mereka siam karena Allah Ta'ala tidak mau menerima amal yang dicampuri syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, Allah mengharamkan surga walaupun dia beramal sejuta apapun. Membangun masjid, membangun pendidikan, dia sholat, membantu fakir miskin, janda yang lainnya. Ketika syirik ada pada dia, hancur semuanya amal baik. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan. Sebagaimana atau kita saja tidak mau dikatakan hewan. Hewan makhluk, kita manusia. Ketika kita dikatakan hewan, marah bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan malaikat, disamakan dengan nabi, disamakan dengan paranormal, disamakan dengan dukun, disamakan dengan yang lainnya. Tidak mau. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Dan itu sudah pemberitahuan Allah Ta'ala kepada kita supaya kita berhati-hati mengontrol amal kita. Jangan sampai amal kita yang sholat sudah berat kita amalkan tapi lebur karena perbuatan syirik. Wa amma yuqarriru bidzunubihi wa kufrihi. Adapun orang-orang kafir besok dihadirkan ini lo amal dosamu. Tidak ada amal yang jelek. Tidak ada amal yang baik. Innahu laisa lahu hasanah, tidak punya amal yang baik. Wal mu'minuna minhum man yadkhulul jannata bighairi hisab. Ada orang mukmin, ada yang masuk surga tanpa dihisab. Langsung masuk surga. Nah, bukankah dulu kita pelajari kitab Tauhid Fathul Majid? Di antara orang mukmin yang masuk surga tanpa diperlihatkan amalnya, yaitu pertama layak tahun, tidak minta tato. Wala yatatayyarun, tidak pula sial terhadap binatang. Ya. Nah, wala yastarqun, tidak pula minta ruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakal kepada Allah. Mulianya tauhid menjadi tenangnya jiwa. Surga tempat tinggalnya. Maknanya barang siapa melakukan syirik, lain lagi. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahli masrura, kembali mencari keluarga, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan ayahnya karena sama-sama beriman, ketemu dengan ibunya. Subhanallah nikmatnya. Ketika di dunia mendapatkan ujian yang sama, ketika di akhirat dipertemukan oleh Allah Ta'ala anak cucunya, suami istri, besan yang lain. Kenikmatan yang tidak ada, kenikmatan di dunia. Wahwal ardu, inilah amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditimbang dengan timbangan yang adil. Wa minhum man yunaqasul hisab, ada orang yang dibagikan tulisannya tapi dibuka satu persatu. Man nukisa udhiba, man khusiba udhiba. Barang siapa yang diperlihatkan satu persatu, alamat dia akan dihisab. Tapi kalau dikasihkan ini, pergilah kamu ke surga, itu orang yang mulia. Nah, ini jadi kita, amal kita ini perlu untuk kita teliti kembali. Mumpung ada waktu, kita masih diizinkan oleh Allah untuk istighfar, dan masih ada waktu untuk beramal saleh, untuk menghapus dosa. Bukankah beliau bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu bisa menghapus dosa. Siam man sama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang siam Ramadan diampuni dosa yang lalu. Demikian juga ada pula haji, mengampuni dosa-dosa yang lalu ketika haji itu dijalankan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala sesuai dengan amalnya. Banyak amal-amal yang salah bisa menghapus dosa. Tetapi terkadang kita itu banyak dosanya daripada amal solehnya. Ya dan bilang tadi. Wa fil hadis
man nukisal hisaba udziba. Siapa yang di perhitungan amal dibuka satu persatu, alamat orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya, yang dapat sampaikan, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah yaitu hubungannya tetap dengan hari kiamat ya, supaya kita punya persiapan terus dan selalu orang yang menjadi orang yang zikrullah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.